Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bertemu lagi seperti biasa di hari Sabtu nanti jam 9 sampai dengan jam setengah 11 ya dengan webinar series dari MSC Consulting. Perkenalkan saya Fani, pagi ini akan menjadi moderator webinar hari ini dengan materi purpose dan value for team ya yang nanti akan difasilitasi oleh Pak Bahrul Ulum. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi diketahui bahwa webinar series MSC Consulting ini terselenggara atas kerjasama antara MSC Consulting dengan PPKK Universitas Airlangga dan juga APIO beserta APSI Langga. Nah kebetulan materi kita untuk webinar series ini semuanya adalah alumni dari Psikologi UNER ya. Sebenarnya Pak Bahrul ini 87 ya Pak ya, betul ya? Sama dengan Bu Novi ya? 86 malahan. Oh 86 malahan. Iya, tapi diambil sama 87 sama temen-temen ini. Oh, gak apa lah Pak ya. 87. Enggak. Sebentar. Saya kehilangan good memory saya. Om baru kalau pakai kacamatanya gimana, Om? Pakai kacamatanya, Om. Oh, kacamata ku nanti ya, Win. Ini aku paling berbekas pakai kacamata sih. Ada bedanya ya? Frame tebal. Ada bedanya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan sharing ya dengan Pak Bahrul mengenai purpose dan value for team. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena nanti materinya akan kami berikan, akan kami share di grup WA yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan silakan bisa langsung raise hand atau mungkin nanti tuliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan dengan Pak Bahrul ya, atau mungkin nanti kalau mau diskus langsung dengan Pak Bahrul juga kalau masih ada waktu kita persilahkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa nanti di akhir sesi kita akan memberikan link untuk feedback. Jadi mohon nanti silakan langsung mengisi link feedbacknya. Dan link feedback tersebut Bapak Ibu akan otomatis mendapatkan e-sertifikat ya ke emailnya masing-masing. Seperti itu. Oke, baik untuk mempersingkat waktu sebelum dimulai mungkin saya akan menampilkan lebih dahulu CV dari pembicara kita hari ini yaitu Pak Bahrul. Ya, oke. CV-nya kalau biasanya pembicara yang lain kemarin 3-4 slide ya, kalau ini cukup singkat. Hanya 1 slide gitu ya. Oke, jadi Pak Bahrul ini adalah Head of HR di Kejayaan Factory. Kemudian beliau sudah menikah dengan Ibu Dian dan juga memiliki 1 orang anak ya Pak ya, nama Bagas, umur 9 tahun. Dan beliau ini juga Certified Professional Coach by ICF gitu ya. Nah, kemudian Pak Bahrul ini luar biasa sekali punya misi dan value-nya itu membangun kompetensi gitu ya dan juga coaching system yang bermanfaat untuk tim ya Pak ya. Dan ini Pak Bahrul sekarang masih di Nestle Indonesia ya, betul ya? Masih. Oke. Untuk ini perjalanan karirnya, ini di Kejayaan Factory sebagai personal assistant di tahun 95, kemudian HR for Factories Distribution Center and Sales Office, kemudian Business Analyst for Project, kemudian sampai sekarang ini masih di Senior Business Analyst for Nestle Group, luar biasa. Oke. Jadi di Nestle udah berapa tahun nih Pak? Waduh, 25 tahun ya, lama nggak kerasa ya. Ada beberapa yang mau tak lurusin ya Fani ya. Jadi saya saat ini adalah HR di Kejayaan mulai tahun 17. Maaf ya kalau ada suara backgroundnya itu saya lagi ditemani sama anak saya ini. Oh, okay. Ya dia lagi asik di depan saya ini. Okay. Jadi mohon maaf kalau ganggu. Ya, kalau misalnya Oke, jadi di karir saya itu adalah perjalanan saya selama 25 tahun di Nestle. Mostly saya adalah tipikal archetypal ya. HR, tapi saya sempat keluar dari stream HR, yaitu waktu ada di Business Analyst Project Group itu. Jadi waktu Nestle keluar dari kebiasaan marketnya menggunakan solusi masing-masing market, kita namanya market ya negara itu, terus akhirnya mereka menjadi global rollout SAP, itu saya sebagai Business Analyst di Wave 2, jadi adalah market gelombang kedua dari Nestle Group di dunia yang menjalankan SAP. Sedangkan yang bisnis analis CTIP itu adalah saat saya ditugaskan di grup di kantor pusat kami sebagai target setting sama Nestle Productivity Team. Jadi suatu tim yang tugasnya adalah untuk melihat suatu pabrik itu kapasitasnya sudah mentok atau belum. Okay. Kalau misalnya belum mentok, apa yang bisa dilakukan? Nah, itu namanya target setting. Terus setelah itu, papernya ini diberikan kepada namanya productivity team. Nah, itu tugas kami adalah untuk membuat yang sudah di-set sama target setting kami tadi, tim kami itu untuk bisa dijalankan. Jadi, untuk menambah kapasitas tanpa menambah mesin itu, ceritanya itu.
Jadi fungsinya gambarannya seperti itu ya Pak ya, pekerjaannya sebagai senior business analyst ya. Ya, Dan betul. wah, Pak Barul selain fokus di business analyst, ternyata juga punya banyak hobi Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat, itu ada fotografi ya Pak ya. Fotografi, ya kayaknya kemudian sudah tuh ya. mendengarkan Sekarang musik ya. agak rustic kan. Oh oke, mendengarkan musik, bersepeda dan juga baca buku, sama ini kayaknya rumah ini maksudnya menata-nata rumah gitu kali Pak ya. Merusak rumah malah itu. Oh, merusak rumah. Bongkar buang gitu ya. Baik. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian untuk CV dari Pak Barul. Pak Barul, saya persilahkan untuk langsung masuk ke materinya ya. Oke, ya. Terima kasih ya Fani. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah menyematkan waktu keluarganya di Sabtu ini untuk mencari ilmu. Nah, salah satu yang juga saya percaya bahwa mencari ilmu itu harusnya bisa dilakukan kapan saja, ya, sampai tak terhingga lah ya. Jadi moga-moga pagi ini kita bisa mengisi waktu kita dengan baik sehingga kita dapat ilmu seperti yang kita harapkan bersama-sama, dan waktu yang kita lakukan ini dicatat sebagai ibadah. Saya terus terang aja, ini nanti presentasi saya maju mundur tolong sabar bersama saya ya, karena yang namanya purpose dan value ini mungkin sudah familiar buat teman-teman, terutama kalau berkaitan sama tim. Tapi saya juga mau sampaikan ada beberapa perkembangan tentang dunia di sekitar kita berkaitan sama purpose dan value yang berimpak kepada keberadaan organisasi. Jadi makanya saya akan maju mundur. Maju pertama adalah berkaitan dengan organisasi besar, misalnya corporate dan sebagainya, perannya dari purpose dan value. Kemudian pada tim. Jadi misalnya kalau misalnya nanti gemes sama cara saya menyampaikan, ya tolong dimaklumi dulu ya. Gitu, oke. Terus saya gunakan slide dasar saya merah putih karena kita bertepatan di bulan Agustus, di mana kita merayakan hari kemerdekaan kita. Oke, maju Fani, slide berikutnya. Oke. Ya, satu lagi. Lalu maju. Oke. Jadi saya akan membahasnya purpose sama value sebagai value yang berkaitan sama corporate ataupun company ataupun sebagai organisasi, nanti baru pergi ke tim, dan bagaimana kita bisa membangun tim kita. Sebenarnya teks saya itu adalah mission directed work teams gitu ya. Dulu kita pernah di Nestle itu menerapkan yang namanya mission directed work teams dan berevolusi. Akhirnya kita beradaptasi dengan TPM itu masa adaptasinya menjadi lebih singkat gitu karena kita sudah terbiasa dengan mission directed work teams ini. Oke, maju lagi. Oke, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah saat yang tepat buat kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pahlawan kita yang berjuang untuk memerdekakan bangsa kita maupun yang membuat bangsa Indonesia ini maju. Seperti semboyannya perayaan kemerdekaan hari ini, tahun ini adalah Indonesia Maju. Kita akan mengenal banyak pahlawan, mulai dari yang memperjuangkan dengan senjata maupun yang dengan semua dedikasi ilmu mereka dan sebagainya. Saya minta semuanya yang peserta yang ada untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, juga saya kaitkan dengan topik saya juga ingin menyampaikan untuk sebagai reminder pidatonya Bung Tomo. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teks proklamasi yang ada terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 45, buat saya untuk topik kita hari ini yang lebih relevan adalah pesannya Bung Tomo. Oke. Mungkin bisa diputarkan yang audionya Mbak Fani. Baik, ditunggu sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Makasih Bu Fani. Oke, saya beberapa kali mendengarkan pesan ini ya masih tetap aja Fadrahru. Lanjut Mbak Fani. Oke, jadi mungkin teman-teman selama ini diberi digambarkan bahwa Bung Tomo adalah motivator yang hebat gitu ya, orator yang hebat gitu ya. Tapi kalau kita lihat pesannya tadi, makanya tadi saya ada pesan yang bersifat auditorial maupun yang gambar, soalnya kan kita mungkin ada yang
tipenya adalah auditorial ataupun yang visual, maka saya tulis itu hanya untuk memastikan bahwa kita tahu bahwa Bung Tomo itu di zaman itu pun itu sudah buat saya itu adalah sebagai seorang yang kalau bisa disebutkan CEO ya gitu ya, dari suatu masyarakat Surabaya yang sangat heterogen, mulai dari keberadaan suku-sukunya sampai pendidikannya dan sebagainya itu, dan tidak ada misalnya organisasi yang mengikat mereka, tapi dia telah membuat orang itu bisa bergerak, membuat semua elemen yang masyarakat di Surabaya itu mau menyerahkan jiwanya gitu ya. Karena apa? Dia sudah memperkenalkan adanya di sana itu value pertama itu loh tujuanmu. Dia menunjukkan di sana itu. Kita itu kalau merdeka itu lebih enak loh, gitu ya. Jadi jiwa itu menjadi apa ya? Harganya pribadi itu menjadi less dibandingkan kalau kamu merdeka loh. Itu yang dia bisa itu, karena dia sudah menunjukkan kita bawa ke sana itu value-nya itu ya. Terus dia juga menunjukkan cara mainnya bagaimana, value-nya itu. Jangan menembak dulu kalau nggak ditembak. Terus sifat-sifat apa yang harus kita miliki? Kita nggak boleh menyerah. Kita juga nggak mau kita harus punya keyakinan bahwa kita akan menang dan sebagainya. Itu adalah value-value yang luhur, yang mungkin akan relevan sepanjang usianya bangsa Indonesia, saya pikir itu ya. Itulah mengapa saya penting untuk tunjukkan ini. Terus saya kasih gambaran bahwa Bung Tomo itu adalah CEO yang bagus. Di file berikutnya ini, silakan Mbak Fani ya, klik berikutnya. Terus kalau kita baca tentang purpose itu apa ya, saya terus terang aja kesulitan gitu menerjemahkannya ya Bapak. Soalnya kalau yang bahasa Indonesianya yang saya tahu cuma tulisannya adalah yang dikehendaki dan arah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih saya cocok itu adalah the way why you do something, why we something exist, itu yang buat saya yang penting untuk kita pahami, itulah dalam maknanya dari purpose. Jadi kenapa kita ada, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita menjadi misalnya orang yang seperti saat ini kita punya, itu adalah pasti punya makna yang diyakini oleh diri kita sendiri maupun yang diyakini oleh orang tua kita, ya kan? Baru pada waktu berikutnya itu adalah determinasi atau feeling having a reason for what you do. Itu yang menjadikan kita adalah free spirit gitu. Jadi kita itu adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang punya intensi. Oleh sebab itu kita harus punya tujuan mau kemana hidup kita itu. Nanti mungkin di slide berikutnya pada waktu kita mau bahas tentang tim, mungkin saya akan ngasih sedikit latihan gitu ya. Nah ini sekarang saya akan ceritakan sedikit tentang purpose yang berkaitan sama korporat gitu. Ya. Saya akan langsung aja mengatakan gini, mungkin saat ini masih kita akan temukan perusahaan-perusahaan ataupun organisasi yang masih berpikir untuk short terms, cari profit untuk bisnisnya, menjalankan bisnisnya untuk keberlanjutan yang satu atau sebut aja 1 dekade atau 2 dekade dan sebagainya, tanpa dia concern sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin mengapa itulah alasannya sampai pemerintah kita bikin yang namanya penghargaan industri hijau, ya kan? Hanya untuk memastikan si perusahaan-perusahaan ini patuh terhadap lingkungan, proper, ya. Karena kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang karena alasan tertentu itu memang mahal untuk berinvestasi di pengelolaan lingkungan, limbah dan sebagainya. Itu mereka menganggap bahwa pengelolaan limbah ini membuat yang dilakukannya menjadi tidak kompetitif. Membuat apa yang dilakukan dengan masyarakat itu adalah cost yang akan membuat produknya menjadi lebih mahal. Kalau lebih mahal, aku akan kalah sama sainganku dan sebagainya, itu membuat aku tidak kompetitif. Itu kayaknya cara pemikiran yang sudah harus kita tinggalkan. Ya. Slide berikutnya Mbak Fani. Oke.
Jadi saya akan mau cerita ya. Jadi kalau misalnya saat ini, contoh yang paling simpel gitu, itu VW. VW itu sempat melakukan upaya untuk mengganti yang namanya purpose-nya dia. Awalnya dia itu adalah berusaha untuk membuat mobil yang terjangkau untuk seluruh masyarakat. Tujuannya itu untuk masyarakat pertamanya itu, ya kan? Jadi membuat quality cars yang bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Tapi pada tahun 2007 si VW ini mengubah paradigmanya ataupun purpose-nya lah ya. Dia kepingin menjadi the best manufacturing car manufacturer in the world tahun 2007. Okay. Untuk kapan? Dia kepinginnya menjadi tahun 2018 tujuannya itu, targetnya dia. Dan dia bisa menjadi the best car manufacturer itu tahun 2015. Tapi cost-nya menjadi lebih mahal. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar dia disanksi oleh pemerintah Amerika berkaitan dengan emisi. Ya. Jadi hanya untuk menjadi the best manufacturer itu, akhirnya dia itu kayaknya memanipulasi data tentang emisi. Ya. Dampaknya adalah moralnya si karyawannya itu. Jadi mereka waktu itu diceritakan sampai rasa percaya dirinya karyawan itu hilang. Karena mereka merasa bahwa mereka telah menjadi salah satu orang ataupun komponen masyarakat yang memberikan emisi yang tidak sehat kepada masyarakatnya. Anda tahu sendiri orang Eropa itu sangat peduli sama sustainability, peduli sama lingkungan, sehingga pada waktu mereka merasa bahwa mereka punya kontribusi yang negatif terhadap lingkungan, moral mereka sempat turun. Itu yang terjadi sama VW. Oke. Sisi yang lain adalah, saya cerita tentang Unilever aja. Unilever ini itu sempat mengalami, mungkin ada teman yang Unilever nggak di sini ya, yang bergabung? Enggak ada ya? Iya, sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, Unilever itu pernah mengalami suatu masa di mana mereka kayaknya kehilangan arah malahan. Penjualannya juga nggak bisa naik-naik dan lain sebagainya. Kita ngomong worldwide ya, bukan yang di Indonesia. Worldwide itu nggak naik-naik dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak tahu kenapa ya kok aku nggak bisa membuat organisasi itu seperti ini. Lalu masuknya namanya Paul Polman sebagai CEO. Sampai sekarang dia Paul Polman itu. Paul Polman sebelum gabung dengan Unilever itu adalah CFO-nya Nestle. Dan dia dengan straight away itu langsung bisa menemukan bahwa kayaknya si Unilever ini bekerja tanpa hati. Itu bahasanya si Paul Polman yang tertulis kalau Anda nanti baca di London School of Business itu dia mengatakannya gitu. Unilever dia disebut bahwa tidak punya hati sehingga kayak mekanistik gitu loh karyawannya itu. Akhirnya dia menjalankan yang namanya sustainable living plan. Sehingga semua karyawan itu tahu, aku ini bekerja nggak hanya untuk bikin produk, tapi saya juga bekerja dan memberikan makna kepada apa yang saya lakukan. Sejak itu Unilever itu tumbuh kuat sekali secara global. Jadi sentuhan-sentuhan sedikit ini berkaitan sama purpose yang dibuat oleh jajaran-jajaran top manajemennya itu akan memberikan embun gitu ya kepada hati-hati sanubarinya karyawan. Itu yang membuat mereka akan menjadi lebih termotivasi untuk memberikan lebih kepada perusahaannya. Ya. Gitu. Nanti minum. Oke. Lebih enak ini, Ferry. Kita pergi sekarang maju lagi Mbak ke value. Ya. Nah, sekarang value ini. Value mungkin secara umum kalau di bahasa yang lain bisa jadi seperti kultur ya, budaya perusahaan gitu ya. Tapi saya milihnya adalah value sebagai bahasan di pagi ini bukan sebagai kultur. Bahasa negara kita juga punya value Pancasila yang
dirumuskan dengan sangat jenius sekali oleh pendiri bangsa kita gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa Pancasila itu memberikan kita guidance gitu, rule of the game. Bagaimana kita sebagai bangsa harus mengisi kemerdekaan kita ini, bagaimana caranya. Ya. Jadi kayak rule of the game. Di organisasi juga sama, value itu harusnya menjadi rule of the game. Kalau tim sepak bola, value of the game-nya ya berarti salah satunya adalah misalnya statutanya FIFA kayak, terus aturan-aturan pertandingan itu kayak apa, itu adalah value-value-nya mereka. Jadi kalau misalnya bolanya untuk memasukkan ke dalam goals-nya itu pakai tangan, ya bukan namanya sepak bola, gitu ya. Tapi sudah berbeda lagi. Nah, itu adalah rule of the game dari suatu organisasi. Namun di sisi yang lain sebenarnya, slide berikutnya Mbak. Maju Mbak Fani. Barangnya, ya oke. Nah ini. Nggak usah lihat yang value. Kalau misalnya kita yang orang psikologi itu, saya sama kemarin itu mungkin Mas Widi, Mbak Nurani itu, Mbak Buspol ingat itu teoretikal tentang ilmu sikap itu, attitude itu, saya lupa itu buku kita waktu itu yang kita belajar itu pakai apa. Itu kan mengatakan bahwa value itu adalah predisposisi dari sikap. Sikap itu yang akan membawa ke perilaku kita, mau menjauh atau mendekat pada suatu objek tertentu. Gitu ya. Saya nggak ngomong tentang value yang itu, saya akan ngomong value yang sebagai panduannya organisasi menuju tujuannya itu tadi. Jadi kalau kita sudah punya tujuan mau merdeka, kalau katanya Bung Tomo tadi, ya kita harus nggak boleh takut, mungkin kita harus determine bahwa kita akan tetap bisa mengalahkan semua itu karena kita yakin Tuhan akan ada membantu kita dan sebagainya. Itu adalah value-value-nya. Ya. Nah, value itu juga memberi kita lem di slide berikutnya. Nah, terus ini adalah lemnya itu maksudnya apa? Kadang-kadang di satu saat tim organisasi itu karena kondisinya misalnya lagi terkoyak atau mengalami situasi buruk, itu kadang-kadang ambil shortcut. Ya. Nah, value ini yang akan menjadikan lemnya itu semuanya. Nggak boleh tercerai-berai. Kalau misalnya kita ngomong tentang perjuangannya Bung Tomo, maka value ini yang membuat harusnya tidak boleh ada pengkhianat di dalam para pejuang di Surabaya itu. Ya, memang hidupnya sulit itu. Mau dibombing semuanya, bisa-bisa misalnya kalau orang yang takut mati ya, takut hartanya rusak, bisa jadi dia akan melakukan segala caranya untuk menyelamatkan dirinya. Nggak lagi ngomong tentang organisasi. Ya. Oleh sebab itu kalau dia punya value, dia tahu bahwa dia bisa saja kehilangan nyawa, dia bisa saja keluarkan keluarga, dia bisa saja kehilangan harta bendanya, tapi dia yakin bahwa tujuan purpose-nya harus tercapai, maka dia tetap akan memegang nilainya yang tadi disebutkan oleh Bung Tomo itu tadi, maka dia akan tetap ada di dalam organisasi sebagai satu integrator di sana. Oke. Nah, kita mengenal ada beberapa value yang dikenali sama perusahaan itu. Yang punya perusahaan saya itu lihat itu sangat sederhana, cuma satu baris saja gitu ya. Rooted in respect. Nestle itu sudah mengalami beberapa kali evolusi. Pertamanya itu Nestle Indonesia itu punya yang namanya singkatannya PRIDE. Passion, Respect, Integrity, Determination, and Excellence. Ya. Lalu tahun 2000, insya Allah 2015-2016 itu menjadi TRE. Jadi kayak dari Pancasila menjadi Trisila gitu. Menjadi cuma TRE, Trusted, Respect, sama Excellent. Lalu secara dunia itu diubah menjadi Rooted in Respect. Karena kami percaya bahwa semua hal yang kita lakukan itu
semua reputasi kita, credibility kita itu berasal dari respect. Ya, respect untuk apa? Respect terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya Anda kepingin direspek orang lain, ya berarti Anda harus merespek diri Anda sendiri. Misalnya, kalau Anda ingin dikenal sebagai orang yang jujur, ya jangan pernah bohong. Kalau Anda mau dikenal sebagai orang yang dermawan, ya Anda harus melakukan hal-hal yang pantas sesuai dengan norma masyarakat dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Terus respect to others, respect to society, respect to environment. Itu semuanya ditulis sebagai rooted in respect. Okay. Southwest itu karena dia layanan penerbangan, maka mereka kalau Anda mungkin lihat di YouTube itu Anda mendapatkan flight attendant-nya Southwest itu memperkenalkan cara safety protokolnya itu dengan cara-cara yang menarik itu, karena mereka sudah punya value fun loving attitude sama serving at heart. Jadi Anda akan menemukan banyak itu di YouTube bahwa orang-orang Southwest itu sangat kreatif waktu menjelaskan tentang protokol kesehatan yang pada waktu kalau kita naik protokol kesehatan, protokol keselamatan saat kita naik pesawat terbang. Lanjut, Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tim ya. Ini kan paling sering itu bunyi itu. People is the most valuable asset. Oke. Tak tambahin ini berikutnya. Silakan, Mbak. Anyone can be machine atau create system. Namun yang membuat people make the difference. Unfortunately, kita tuh seringkali wasted talent kita. Seringkali kita mensia-siakan tim kita. Berapa banyak orang misalnya, saya nggak tahu ya, di tempat lain itu ya. Tapi di tempat kami itu masih ada orang yang absennya tinggi gitu ya. Terus kita itu kayaknya sudah hopeless gitu sama mereka, mau diapain gitu. Sedangkan itu hal-hal yang bisa nular gitu kan. Enak kalau busuwe sih tetap baik kalau apa-apa gitu kan. Itu kan kayaknya wasted talent gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga punya orang-orang yang bagus gitu. Hanya karena kita nggak punya opportunity buat dia, akhirnya dia tuh ada di ujung sana. Itu juga wasted talent. Orang-orang yang bagus yang tidak bisa memberikan kontribusi karena hierarki kita tidak memungkinkan dia untuk bisa memberikan sesuai dengan talentnya, sesuai dengan kemampuannya dia. Itu benar-benar suatu kondisi yang sangat harusnya tidak terjadi. Lanjut, Mbak ya. Jadi kita harus tahu bahwa tim itu adalah senjata untuk menang. Karena apa? Tim itu adalah di mana terjadinya value added terjadi. Maju lagi Mbak Fani, ya kan? Jadi siapa yang bisa kalau misalnya saya orang pabrik, kita punya serangkaian raw material, saya punya energi, saya punya mesin yang bisa menjadikan itu finish product, itu yang membuat itu mereka terjadi itu adalah tim kami. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tim kami yang kompeten ya sama aja itu jobrok di sana fresh melek ya tetap fresh melek gitu ya, mesinnya tetap di sono gitu, nggak akan pernah jadi Denko, nggak akan pernah jadi Bear Brand. Ya, oleh sebab itu kita harus membangun mereka menjadi suatu tim yang bisa menjadikan organisasi kita kompetitif, bisa memuaskan customer kami, konsumen kami, ya kan? Dan membuat bisnis kami sustain atau kita ya kadang hal ini ya. Oleh sebab itu saya tulis di sini kita saat yang berikutnya kita akan melihat mereka sebagai bisnis unit ini, oke. Dengan beberapa nanti akan kita bahas bahwa kita akan ngomong tentang customer sama supplier itu sebagai tambahan kecil aja. Terminologinya ISO ya, customer internal, supplier internal gitu. Tapi ada aspek lain yang leader itu nggak akan saya bahas. Kayaknya leader itu kan begitu luasnya pemahamannya, jadi saya kan enggak. Mazhabnya juga banyak. Leader itu nanti kalau saya ngomong X itu kayaknya semua nanti ada yang nggak setuju, malah polemik juga kita di sini ya. Saya nggak akan bahas leader. Coach, Mas Widi adalah seorang coach gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang coach as a person, tapi saya akan ngomong tentang proses coaching gitu ya. Secara cepat intinya. Oke.
Kita mulai dari bagaimana membangun tim yang baik. Silakan Mbak Fani. Oh, sorry ya, anakku lagi itu. Mas, bisa Mas. Ya, anak saya sini tak perkenalkan anak saya sini. Sini lah guys. Nah ini. Mas, Halo. Halo, pakai sini. Masih 9 tahun. Mungkin energinya banyak. Hari ini itu bintang tamunya ya Pak ya? Iya, bintang tamunya. Jadi kalau terjadi, ya saya ditemani sama dia dan saya juga punya tanggung jawab untuk look after dia hari ini. Oke. Nah ini untuk anak saya. Oke. Jadi mungkin kita punya beberapa kondisi yang berkaitan sama tim kita gitu ya, dan kita juga punya pilihan mau dibawa kemana tim kita ini sebenarnya, talent kita ini. Ya. Yang paling biasa kita temukan itu kan the way kita membangun tim itu adalah bentuknya itu adalah hierarkikal ya. Yang saya gambarkan di sini itu bentuknya adalah segitiga. Oke. Di mana kita sebutnya sebagai orientasi tugas. Jadi isinya apa? Rantai komando, dari atasan ke middle management, ke shop floor gitu ya. Terus di situ dihargai juga pengalaman, biasanya yang punya kapabilitas itu akan menjadi lebih tinggi, menjadi misalnya shop floor, terus kita kenal mandor, kenal tentang supervisor dan lain sebagainya gitu ya. Isinya itu disiplin karena ada hierarkikal tadi, okay. Dan terminologinya kompetisi karena yaitu tadi jumlahnya sedikit yang di atas, lebih sedikit yang di atas dibandingkan yang di bawah. Jadi mereka kalau kepingin naik ya isinya adalah kompetisi. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin bisa diubah menuju ke bentuk networking yang orientasi hasil. Jadi secara organisasi masih tetap hierarkikal, tapi bisa jadi saat kita membentuk tim itu adalah cross fungsional. Jadi mungkin terminologi yang umum itu adalah menghilangkan silo minded gitu ya. Ini adalah salah satu cara di mana kita berusaha untuk menghilangkan silo minded yang dilakukan di tempat kami itu. Jadi misalnya kalau kita ngomong yang bunder-bunder itu di produksi itu isinya bukan hanya supervisor produksi sama para mandor gitu ya untuk menangani tentang apa yang terjadi di produksi, tidak. Okay. Tapi di sana itu dot-dot itu mewakili ada orang produksi, supervisor produksinya, ada orang engineer-nya di sana, ada orang QA-nya di sana, ada orang planner-nya di sana, dan ada juga orang HR-nya di sana. Orang finance-nya juga ada di sana. Ya. Sehingga mereka itu setiap hari kumpul di sana. Terus mereka melihat apa yang terjadi minggu lalu ataupun sehari yang lalu. Kalau yang mereka melakukannya dalam bentuk hari yang lalu. Misalnya mereka lihat, KPI, apa yang dibahas itu adalah yang pertama action-action yang sudah terjadi. Action itu biasanya adalah hal-hal yang terjadi atau trigger-trigger yang muncul dari KPI-nya. Jadi kalau misalnya itu diketahui misalnya, ini mesinnya trouble, maka orang engineer-nya bisa langsung merespon di sana. Oke. Kalau berkaitan sama quality, maka orang quality-nya itu langsung yang take action di sana. Oke. Jadi kita nggak perlu melakukan komunikasi lintas departemen seperti yang model hierarkikal itu. Jadi karena mereka sudah ada di dalam situ sebagai part dari namanya di tempat kami namanya LLT. Line Leadership Team. Pak Baru, berarti ini orientasi hasil diterapkan di Nestle seperti itu ya Pak ya? Artinya untuk satu permasalahan itu semua dari berbagai divisi itu langsung ikut di situ, langsung melihat. Situ, ya. Oke. Most of the time bisa jadi kalau saya misalnya orang training saya itu saya bagi gitu ke sana itu mereka itu di situ waktunya malah lebih dari 60%. Oh, oke. Sana.
Karena mereka akan hubungan sama kompetensi. Bisa jadi problem-problem yang muncul itu kita identifikasi sebagai main cause. Didapat dari orang. Maka mereka harus mendefinisikan di mana itu problemnya itu. Kalau misalnya disebutkan karena orang, misalnya karena kompetensi atau karena attitude, maka tim HR yang di sana yang langsung taking care of gitu. Jika dia nanti butuh support apa, dia bisa narik seluruh resources yang ada di seluruh pabrik itu bisa dia tarik. Misalnya dia butuh untuk membangun kompetensi X gitu, dia butuh subject matter expertnya dari departemen X, engineering, quality, dia bisa narik. Kalau dia berkaitan sama misalnya attitude, dia bisa narik orang IREL dan sebagainya. Jadi dia punya empowerment seperti itu. Berarti artinya dampaknya ketika ada suatu problem belum sampai melebar sudah langsung terselesaikan gitu Pak ya? Harapannya seperti itu ya, lebih cepat gitu ya. Nah itu makanya dia di situ saya tulis dia harus memberikan personal impact gitu loh. Kalau dia timid itu malu-malu, nggak mau narik, takut-takut, maka dia nggak akan bisa memberikan hasil. Misalnya takut aku sama Bapak X gitu ya, wah kok Bapak X itu kok kayaknya repot terus gitu. Nunggu Bapak itu repot terus, problem kita akan tetap persis ada di situ. Dan itu akan mempengaruhi terhadap output dari departemen itu. Maka harus di situ dia berperannya ya. Saya tulisnya credibility versus impact. Terus dia juga punya otonomi. Saya cerita dia bisa narik orang sebenarnya, tapi dia juga bisa mengatakan ini sudah waktunya kita misalnya orang kualitas misalnya lihat ya, sorry ya, ini sudah di luarnya standar ya. Kalau kita terusin kita punya masalah lebih baik lagi, besar lagi. Maka dia harus bisa mengatakan stop mesinnya. Nggak peduli besok harus short produk, tapi kalau si orang quality yang mengatakan stop, ya harus stop. Karena mereka sudah diberi mandat untuk itu. Ya. Jadi si tim ini sangat powerful harusnya. Ya, gitu. Oleh sebab itu, karena ini suasana yang sangat dinamik, maka mereka harus dekat sama soft floor, ya kan? Dekat sama atasannya dan juga dekat dengan peer-nya. Oleh sebab itu, coaching itu adalah salah satu yang menjadi tuntutan untuk dikuasai oleh orang-orang yang ada di dalam tim ini, ya. Salah satunya itu tadi, karena dia harus bisa unlock lah istilahnya itu. Ada orang-orang yang mungkin problemnya adalah nggak tahu. Ada orang-orang yang problemnya adalah nggak mau gitu ya. Jadi yang di-approach itu adalah orang-orang ini dengan metode-metode yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kalau di Nestle kita pakainya adalah EDC ya, Everyday Coaching. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini level 5 organization. Saya punya tantangan sebentar boleh gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin tahu juga untuk melakukan self-assessment ya. Kalau misalnya ada partnernya di sampingnya gitu dengan istri atau dengan pasangan silakan. Kelihatan ini enggak ya, Pan? Tujuan apa yang lebih tinggi, Pak ya? Dari oke. Tujuan apa yang lebih tinggi dari XXX? Ya, XX-nya apa saja? Okay. Misalnya dengan saya sambil bekerja. Misalnya karena Fani kan adalah pekerja gitu ya. Nah, sekarang silakan bertanya. Tujuan apa yang lebih tinggi dari bekerja?
jawab, tertulis di situ, ulangi lagi pertanyaannya. 5 kali saja. Oke. Oke, 5 kali. Ya, harusnya dalam tempo sebut aja 3 menit. Sekarang adalah 9.51, nanti 9.54 kita share teman-teman coba latihan. Nanti kita kepingin tahu apa jawaban dari rekan-rekan setelah bertanya 5 kali tentang pertanyaan ini. Oke. Ya, gampangnya break lah. Aku minum dulu ya, Pan. Sambil break ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sambil break, mungkin sambil minum atau sambil ngemil boleh ya. Jadi tadi dari Pak Bahru menyampaikan, nah kita diminta untuk refleksi ya, untuk self assessment gitu. Jadi untuk melihat purpose di sini. Jadi tujuan apa yang lebih tinggi dari apa, misalnya contoh seperti saya tadi disampaikan Pak Bahru, tujuan apa yang lebih tinggi dari bekerja. Misalnya, setelah itu saya menjawab tujuan lebih tinggi itu adalah bermanfaat untuk orang sekitar misalnya, maka nanti pertanyaannya diulang lagi. Tujuan apa yang lebih tinggi daripada bermanfaat orang sekitar? Seperti itu sampai 5 kali. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan boleh dituliskan di kertas mungkin ya. Nanti kita mau sharing dengan salah satu peserta atau gimana Pak Bahrul? Mungkin nanti ada bisa salah satu yang sharing ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan 3 menit dari sekarang. Mungkin bisa tuliskan dulu di kertas. Coba dipikirkan. Ya, silakan di kertas. Nanti mungkin saya akan sedikit ngasih pancingan aja. Ya. Pancingan. Oke. Pancingan untuk mungkin apakah ada jawaban yang unik, nanti silakan berbagi. Ya. Oke. Baik. Jadi silakan Bapak Ibu disiapkan kertas dan juga bukunya, silakan tuliskan di situ. Ulangi pertanyaan ini, tujuan apa yang lebih tinggi dari gitu ya sampai 5 kali. Kita silakan. Oke, sudah 3 menit Pak Bahrul. Oke, saya mau bertanya ini. Setelah 5 kali bertanya itu tadi, berapa orang yang mendapatkan jawabannya N ya, N pertanyaannya dari 5 kali itu adalah untuk mendapatkan materi. Berapa orang? Bapak Ibu, mungkin bagi yang jawaban terakhir tadi mendapatkan materi ya Pak ya, mungkin boleh. Ya, yang masih materi berapa orang? Oke, mungkin boleh dituliskan di kolom chat atau mungkin boleh langsung di kalau misalnya itu. Di unmute mic-nya. Adakah yang mendapatkan jawaban materi? Masih berkisar di materi. Saya ingin tahu ada berapa orang setelah 5 kali itu. Oke.
pertanyaan kedua, dari 5 kali pertanyaan tadi, masih adakah yang berkaitan masih untuk menafkahi keluarga? Cuman berhenti di menafkahi keluarga. Oke. Aku juga nggak tahu gimana Van caranya mendapatkan feedbacknya ya Van ya. Sepertinya karena pertanyaannya mungkin cukup personal, jadi kayaknya banyak yang ini ya, banyak Oh yang iya, nggak apa-apa. Sekarang saya cari kan. Terus berapa banyak dari rekan-rekan ini yang pertanyaan kelimanya sudah mengarah untuk gampangannya membawa apa untuk ibadah lah bahasanya itu. Yang non materi lagi, sudah ke arah spiritual. Saya sudah ke sana, Pak. Oke. Pak Faris ya. 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 Itulah yang ingin saya saya bawa itu pada waktu pertama tadi kita membawa ke arah Bung Tomo tadi itu kan juga sama ya. Oke. Ternyata kita juga sekarang pun dengan pertanyaan yang sederhana ini itu kita bisa memaknai apa yang kita lakukan ini menjadi lebih dalam. Ya kan Pak Faris sudah tadi menyatakan bahwa ke arah spiritual itu tadi ya. Mungkin dari dulu itu sebenarnya kita sudah diajari sama orang tua kita, maknanya itu kerja itu sebagai ibadah gitu ya. Betul ya? Tapi sulitnya untuk mencari itu, pencarian identitas diri untuk ibadah itu sulit kan. Tapi dengan dibantu pertanyaan yang sederhana itu kita tahu ternyata ya bahwa ujung-ujungnya kita bekerja itu arahnya ke sana semuanya itu. Moga-moga semuanya ya. Oke. Itu saya temukan itu dari yang namanya CDI ini waktu itu. Ya, CDI itu waktu itu dia ngajar gini. CDI itu berbasis di Afrika Selatan. Suatu saat dia itu bertanya kepada pembersih rumput di jalan tol. Kalau nggak salah itu di Bangladesh atau Sri Lanka gitu. Itu terus dia tanya, kenapa kamu membersihkan rumput di jalan tol? Dia petugas kebersihannya di jalan tol itu. Jawabannya itu membuat si pendirinya dia itu bingung itu. Karena jawabannya itu adalah bukan ya supaya bersih enggak. Tapi yang dilakukan sama si bapak ini adalah supaya jalan ini menjadi tidak ada asap kalau misalnya rumput ini terbakar dan tidak ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan tol yang saya bersihkan. Jadi dia sudah lagi melewati tahap melakukan pekerjaan itu hanya untuk hasilnya. Tapi dia sudah memberikan makna pada pekerjaannya menjadi lebih besar lagi untuk orang lain. Nah itu yang membuat si dia itu menerapkan yang namanya 5 level organization. Saya bacanya nggak tahu level 5 atau level 5 gitu ya. 5 level atau apa. Oke. Nah bisa dibagi Mbak Fani silakan. Nah ini dia menerjemahkannya si CDI ini. Ya. Jadi level pertama itu adalah masih berputar pada I, kedua itu we, dan seterusnya. Ya. Oke. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit ya tentang 5 ini. Karena ini buat saya penting bagaimana pertanyaannya si Ferian tadi kalau nggak salah ya, berkaitan tentang orang-orang yang milenial. Jadi saya pikir milenial itu adalah generasinya, tapi saya yakin at the heart. Mas, deposito itu rata-rata di bawah atau sama di... Ya, nggak apa-apa. Depositonya kalau bisa dibagi sama saya, alhamdulillah. Oke. Nah itu sama. At the end itu orang itu pasti punya soft spot lah kalau misalnya kita ngomongnya itu sanubari gitu ya. Jadi kalau bisa kita ketuk sanubarinya itu, kalau bahasanya psikologinya itu ada locus of control-nya sudah kita ketuk itu, pastinya bisa jalan semuanya itu. Nggak peduli Anda orang milenial kayak atau orang yang masih baby boomer sama seperti saya itu harusnya kita punya value-value yang basically secara mendasar itu sama. Kita akan menghargai hal-hal yang hakiki itu sama. Gitu. Jadi kalau kita bisa sentuh itu, trigger itu maka itu harusnya jalan gitu. Oke, Pan itu benar.
A itu apa sih? Gitu. Silakan Fani. Nah, ini kalau misalnya orang yang masih kayak gini dan Anda banyak temukan ini di organisasi, belum move on mereka. Ya, dengan segala kondisi psikologi mereka, kondisi sosial mereka, masih akan Anda temukan ini. Ya, tinggal Anda bawa mereka pergi ke level 2. Silakan Fani. Ini we, kulturnya tim, tapi masih tim within teams. Bahasa yang saya tadi sebutkan adalah silo mindset. Jadi mereka bisa jadi orang finance masih kepingin merangsek area-area yang merupakan tanggung jawabnya HR, kayaknya seringkali deh. Karena HR sama finance itu seringkali punya overlapping area yang kayaknya menjadi saling rebutan gitu ya. Lumayan ya, rebutan kerja gitu ya. Jadi bahasa umum mungkin ayo saling mencangkul sawahnya orang gitu. Nah, itu kan. Itu terjadi ya di sini ini. Tim tapi kelihatannya tim tapi sebenarnya adalah silo. Tidak bagus juga buat organisasi sebenarnya. 3. Ini organization goal focus. Nanti yang akan saya bahas untuk bagaimana membuat organisasinya atas dasar organization goal focus. Ini banyak umum ini kalau ini. Kita menyatukan semua arahnya organisasi untuk pergi ke satu arah yang sama. Semua energinya pergi ke Solo, nggak boleh ada yang keleleran, ada ketinggalan dan sebagainya. Itu umum ini ya. Yang kurang adalah karena ini adalah bersifat biasanya itu adalah standar, ya ada standarnya, terus compliance-nya kuat dan sebagainya. Maka itu membuat ada area-area yang masih bisa kita perbaiki, yaitu untuk inovasi ya dan sebagainya. Jadi bagus sampai titik ini semua elemen yang ada di dalam organisasi sudah nggak ada lagi yang terpecah-pecah, tapi masih kita punya opportunity untuk perbaikan di sini. Ya, yang 4 sekarang customer focus. Ini sudah yang tadi seperti yang terjadi di cerita saya itu orangnya sudah customer focus dia. Apa yang bisa membuat customer saya happy itu akan dia lakukan. Dia nggak lagi berpikir tentang aku, nggak berpikir lagi tentang tim ataupun organisasi, tapi dia lihat karena customer ini adalah yang akan membuat dia tetap survive. Misalnya organisasinya dia dengan segala kepatuhannya bisa menghasilkan produk X yang sangat efisien, cost efektif, tapi nggak dibutuhkan sama customer karena tidak menjawab kebutuhannya customer. Ya nggak ada yang beli loh ya kan? Anda bikin misalnya, maaf kalau misalnya Anda pernah merasakan itu nggak? Nescafe rasa banana, ya kan? Kita berusaha untuk mengenali sebenarnya itu ada, ternyata itu juga nggak selalu sukses gitu, bahwa semua inovasi itu nggak selalu new product development itu selalu sukses. Tapi kita harus coba itu, karena kita berusaha untuk mengenali holy grail istilahnya ya. Konsumen itu kepingin apa ya yang paling itu. Nah saat ini yang kita temukan salah satunya yang di jajaran produk kami itu adalah Bear Brand, ya. Satu rasa, nggak ada variannya, satu kemasan, alhamdulillah lancar semua. Ditambah dengan adanya pandemi COVID itu rezeki, blessing in disguise itu. Orang pada kepingin meningkatkan daya tahan tubuhnya, alhamdulillah itu membuat pemasaran kami juga lebih bagus lagi. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Poinnya adalah bahwa kita harus memahami customer kita itu siapa sih, karena itu adalah raja kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah organization goal fokusnya tetap jalan, tapi kita nggak pernah memahami konsumer kita, itu tetap aja sustainability-nya nggak didapatkan. Oke, level 5 Mbak. Ini, ya. Kalau kita sudah menemukan purpose-nya, ngapain saya bekerja, ya. Oh, saya kalau bekerja ini sudah tahu saya tujuan saya di sana. Maka dia akan melakukannya sesuai dengan panduan-panduan
baik yang panduan-panduan yang tertulis, materialistik, ataupun yang merupakan panduan-panduan hidupnya dia, value-nya dia tadi itu. Anda kan nggak akan lagi misalnya yang namanya orang-orang apa itu, datang terlambat, ngakali data, ya kan? Terus misalnya apa namanya apa itu? Namanya office politik harusnya menjadi nggak ada. Karena bisa jadi dia dapat karir, tapi sebenarnya dia lagi mencederai nilai-nilainya dia kalau itu dia lakukan. Berarti orang ini belum ada di sana gitu. Ya. Dan itu membuat apakah nantinya kalau orang-orang yang punya purpose itu menjadi kayaknya tidak punya self-driving, tidak ambisius, ya beda cerita. Bukan. Malah orang-orang ini karena dia punya drive yang bersifat sublim, sudah nggak lagi kelihatan, ya dia malah kepingin loh, aku kalau misalnya di sana aku bisa memberikan makna yang lebih baik lagi kepada organisasi nih, gitu ya. Saya bisa memberi warna kepada organisasi, itu akan menjadi driving force yang luar biasa. Dan dia punya nantinya misi pribadi untuk membuat organisasinya itu menjadi seperti visinya dia, purpose-nya dia itu. Jadi harapannya nanti ujungnya dunia kita akan menjadi lebih baik lagi dengan individu-individu yang punya purpose ini tadi. Ya. Gak akan ada lagi perusahaan yang buang cemaran kepada lingkungan, itu gak akan ada lagi di sini. Ya, oke. Lanjut. Terima kasih saya diingetin waktunya ya. Oke. Sekarang kita ngomong tentang tim, membangun tim yang bagus. Ya, saya terus terang saja nggak pintar dalam nulis, makanya tim yang baik itu yang selaras dengan induknya dan induknya gitu ya. Seperti yang tadi ngomong itu nomor 3 tadi. Kita balik lagi ke tim yang nomor 3. Bagaimana supaya membuat seluruh energi, seluruh resources yang ada itu semuanya pergi ke arah yang sama. Induknya itu apa? Misalnya kalau kita ada di dalam tim kecil, ya berarti induk kita adalah apa yang ada ditulis di tim lebih besar dari kita. Sampai ujung-ujungnya adalah di korporasi. Makanya gambarnya tuh di situ tuh dari teman saya yang menyiapkan gambar ini tuh melancip istilahnya. Ujungnya satu, sebut aja itu yang dibuat oleh korporat kita, oleh CEO gitu, terus berikutnya oleh direktur kita, buat 2 dia. Nanti ujung-ujungnya anak buah kita bikin 10 goal gitu ya. Jelimet semua itu akhirnya ya. Jadi tapi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendukung apa yang menjadi tujuan dari organisasi kita sebagai yang besar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka kita akan mulai bagaimana menselaraskan gitu. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan misalnya saya nggak tahu terminologinya di tempat lain gitu ya. Saya waktu kemarin ditanyain sama Bu Novi, Mas, Nestle itu misinya apa? Saya jawab nggak ada Nestle itu. Ya, visinya aja nggak ada. Tapi kita sudah menjadikannya menjadi value. Tapi kita nggak punya visi. Karena kita yakini dengan dunia yang cepat berubah ini VUCA, maka Nestle berusaha untuk agile, menjadi lebih lincah untuk beradaptasi. Maka kita hanya punyanya namanya market priorities. Ya, market priorities itu biasanya nggak banyak, 3 dia. Berkaitan sama misalnya top line, bottom line, sama people gitu. Alhamdulillah people itu selalu jadi fokus prioritasnya di perusahaan kami. Ya, jadi top line sama bottom line terus biasanya itu berkaitan sama si people. Lalu nanti sama divisi kami, saya ada di divisi teknikal, itu diterjemahkan menjadi top prioritasnya teknikal. Mereka bikin tuh drivernya kayak, lalu aktivitasnya apa gitu. Diturunin lagi ke pabrik. Bangun kami. Ke departemen, bangun lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, mungkin saya mau ambil alih sebentar ya Mbak Fani ya. Saya akan share sedikit ya Mbak Fani. Untuk share screen ya Pak Baru ya. Iya, jadi saya sharing sebentar. Oke.
Silakan Pak Barul. Ya. Gak usah saya so teman-teman bisa kelihatan ya ini. Oke, saya selesai aja deh. Jadi ini yang saya tadi jelasin ini ya. Ini adalah market priority kami. Pak Barul, mohon maaf, belum muncul slide-nya? Ini kok saya belum kelihatan ya? Belum muncul. Ya, oke. Oke. Nah, ini jalan ini. Ya, oke. Oke. Ya, kelihatan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ciri caranya adalah the way kami melakukannya adalah si market akan membuat prioritas. Saat ini disebutnya adalah 3 prioritas market itu. Banyak-banyak namanya. Kita sebutnya, saya tadi ngomongnya adalah top yang berkaitan sama bottom line, top line, sama people gitu ya. Nah, terus si berikutnya divisi membuat, saya ada di divisi teknikal, dibuatlah ada priority-nya. Ternyata sama ini ada top line sama bottom line gitu ya. Keuntungan sama sama volume. Kita ngomongnya. Oke. Terus bawahnya tetap untuk orang. Si technical bikin ini driver-drivernya nih. Apa? Sopir-sopir gitu ya. Ya. Dari anunya driver-drivernya untuk kemudian diukur. Jadi supaya kita punya dashboard indikator yang memberi kita arah gitu ataupun feedback kepada kami. Are we on the right track? Need improvement atau apapun juga kondisinya. Ya, jadi kita punya yang measures ini dan sebagainya. Nah, kalau dari sini itu baru kita pergi ke masing-masing departemen. Saya ambil contoh yang lama ya, karena untuk saya relevansikan dengan contoh yang nanti ada di mana di slide saya. Oke, jadi kita setelah tadi yang tadi itu adalah yang saat ini sedang kami lakukan ya, yang market priorities-nya tadi tahun 2020. Kalau ini itu adalah contoh bagaimana kami menerjemahkan dari market priorities tadi ke technical priorities, kemudian menjadi kejayaan pabrik kami. Ya. Nah itu kan tadi sudah kita sebutkan ada 3 prioritasnya. 3 prioritasnya untuk kemudian kita bagi-bagi menjadi goals. Goals-nya itu kita kita bagi dalam beberapa kategori besar lah. Mana yang berkaitan dengan kualitas, speed, cost, sama people. Ya, kalau sekarang ini namanya sudah beda-beda lagi. Yang kita pakai adalah Going for Zero. Sebelumnya adalah QSCP. Mengapa ini saya masih yakinkan sebenarnya dia tinggal masalah jargon saja ya. Nah, dari yang market priorities tadi kan Anda tadi baca ya market priorities, technical priorities, terus kemudian pergi kepada driver. Ya masih ingat drivernya kan tadi, baru kita pergi kepada indikator nih. Measures ya, measures-nya. Nah, ini sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kami memonitor measures yang ada di dalam pabrik kami. Dari measures yang ada ini, misalnya contoh yang ada di tempat ini saya akan milih ini nih dari beberapa KPI-nya kejayaan ini mana yang relevan buat HR misalnya. Maka saya akan masukkan ke sana. Untuk kemudian itu akan menjadi prioritas driver maupun menjadi performance yang harus kami monitor, ya. Gitu. Oke, silakan Mbak Fani.
Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti aja. Mbak, silakan Mbak Fani ambil ya sekarang ya. Ini masih screen-mu ya, Fani? Iya, betul Pak, betul. Yes. Ada masalah emangnya? Enggak. Oke. Kelihatan apa? Enggak. Mas Bagas. Oke, ini ini sebenarnya kalau yang partisipannya ada yang lebih pintar daripada saya untuk menjelaskan tentang ini, tentang masalah NCI ini ya, berkaitan ini ya. Jadi kalau saya tadi cerita cepat tadi itu adalah sebenarnya mengikuti kaidah-kaidah dari goal alignment. Mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan apa itu goal alignment. Ya. Jadi prinsipnya adalah ini kalau di dalam goal alignment itu satu kita membuat OMP. Yang tadi itu harus punya OMP. Ya, jadi kita harus tahu si perusahaan kita, organisasi kita itu mau ngapain tahun ini. Misalnya sampai midterms, misalnya sampai dengan short jangka menengah misalnya. Kalau misalnya di negara kita dulu pernah ada repelita 5 tahun boleh, mau 2-3 tahun juga silakan. Tapi biasanya perusahaan itu sebenarnya sudah punya panduan mau kemana. Tahun ini, 2 tahun lagi dan sebagainya. Ya. Maka kita biasa kan terjemahkan menjadi operational master plan. Namanya operasional karena kebetulan aja saya ada di technical ya. Maka disebutnya sebagai operational master plan. Oke. Ya itu tadi gambarnya operational master plan itu adalah yang tadi itu penurunan itu untuk kemudian kita breakdown dengan aktivitinya per bulan. Jadi kalau mau mencapai ini aktivitas apa yang harus kita masukkan ke dalam board kita, ya dan sebagainya. Jadi kita nggak hanya bikin perencanaan, tapi juga sebenarnya kita monitor juga aktivitasnya itu. Kita comply atau tidak dengan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Nah, terus kemudian kita punya review performance nih. Review performance ini untuk mendapatkan apa aja yang relevan untuk kita monitor, apa saja yang merupakan KPI kita, itu ada proses yang kita sebut sebagai three activities, supaya kita juga tahu dari aktivitas-aktivitas kita itu mana yang bisa memberikan kontribusi kepada goals dari unit yang lebih tinggi daripada kita. Kalau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, kita mengukur apa yang kita perlu ukur, tapi itu tidak ada kontribusinya kepada organisasi yang lebih tinggi, itu useless buat saya. Ya, jangan lakukan itu. Tapi kalau hanya for the sake untuk monitoring silakan. Tapi yang penting untuk dilihat itu adalah apa yang Anda lakukan itu harusnya memberikan nilai tambah kepada organisasi Anda. Ya. Nanti saya bisa coba bagi itu. Untuk kemudian ini dimonitor. Biasanya performance measures ini itu bentuknya adalah KPI ya, sudah ada di dalam form-form itu tadi. Cuman kadang-kadang kita pada waktu memprosesnya itu lupa bahwa itu ada serangkaian sebut aja ritual yang harus dilakukan lah. Kadang-kadang kita kan nggak telaten gitu ya. Jadi akhirnya ritualnya itu nggak dijalankan, sedangkan itu bisa jadi membantu kita untuk jangan sampai kita kehilangan titik-titik kritikal atau titik-titik penting dari proses yang sedang kita jalani. Gitu, ya. Nah ini caranya kalau kita bikin performance measure indikator itu, yang di bawah ini adalah contohnya dari sudah penggambarannya yang saya sebut tadi three prosesnya tadi. Daripada saya ngomong gini banyak bingung ini, gitu ya. Ini yang KPI-nya hasilnya. Oke, saya harus ambil dulu. Ini contoh yang sudah kami lakukan. Sorry, bukan yang ini. Ini three measure kami. Ini waktu tahun lalu, saya untuk melihat, menerjemahkan dari punyanya
technical sama punyanya factory, dan saya terjemahkan bahwa saya harus membangun kompetensi untuk improve soft floor, ya. Jadi ini kan Kejayaan mengatakan ini, maka sama enhance leader kompetensi, maka saya akan membuatnya drivernya adalah kompetensi soft floor performance. Oke. Terus ini leadership ini, maka saya bikinkan seperti ini ya. Jadi build talent development, select high talent dan sebagainya. Oke. Untuk kita terjemahkan menjadi nih KPI-nya. Levelnya berapa persen yang ingin kita capai, itu targetnya adalah 90%. Bagaimana kita memonitornya, okay. Ini adalah quarterly, okay. Ini tipe informasinya adalah merupakan lagging indikator, bukan leading, ya, dan sebagainya. Okay. Terus ini adalah caranya ya, hampir sama. Okay. Jadi harus kita melakukan sesuatu yang mungkin kalau buat orang lain, aduh, ini kok bisa-habisin waktu, jelimet gitu. Ya nggak apa-apa. Ini adalah mungkin salah satu yang harus kita lakukan supaya apa? Kita suruh gitu loh. Suruh itu apa ya? Saksama ya. Saksama dalam menjalankan step-stepnya itu tadi. Ini jangan lupa, ini adalah untuk membangun tim kita menjadi lebih berdaya guna gitu loh keberadaannya. Nggak hanya punya tim, tapi juga kita akan mendapatkan sesuatu dari tim kita ini tadi. Oke. Tak kembalikan kepada kamu, Fani. Silakan, Fani. Oke, baik Pak Bahrul. Ini tadi sudah ada pertanyaan ya, saya langsung sampaikan dari Pak Dedi ya. Nah, Pak, tadi terkait dengan implementasi membangun tim yang agile. Nah, apakah ada problem dengan kaum milenial, Pak? Karena mungkin itu tadi masalah gap generasi ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Saya yakin gini ya. Yang saya tadi sebut sebenarnya saya sudah ini varian kalau nggak salah yang tadi itu ya. Milenial. At the heart of dari setiap orang itu, regardless tipe generasinya. Kalau dia sudah tahu mengapa saya harus bekerja, mengapa saya harus melakukan ini, gitu ya. Saya apa yang kita kalau Anda lihat profiling tentang orang-orang milenial itu kan mereka itu harus tahu ngapain saya melakukan ini. Dia ingin memberi makna kepada dirinya. Saya pikir itu malah relevan dengan diskusi kita. Jadi mereka kalau misalnya Anda pada waktu merekrut mereka awalnya itu ya. Dari misalnya ini, Anda hanya menjelaskan Anda akan bekerja kepada perusahaan makanan terbesar di dunia misalnya. Mungkin di dalam hatinya si milenial ini akan bertanya, oh iya saya akan bekerja di perusahaan yang luar biasa ini. Duit berapa yang saya dapat? Masa perusahaan besar bayarannya sama dengan itu? Ya. Mungkin dia akan pergi ke sana. Tapi kalau misalnya kita sampaikan kepada dia juga, perusahaan kita ini adalah perusahaan yang punya misi contributing the life, healthier life, sama kita juga akan memberikan makna kepada lingkungan, ya kan? Maka dia akan punya, oh iya, kalau aku bekerja di sini, maka apa yang aku lakukan ini sebenarnya adalah nggak hanya melulu untuk diriku, tapi sebenarnya saya lagi membangun generasi yang lebih sehat lagi. Saya juga akan memperbaiki kondisi lingkungan saya gitu. Itu akan membuat dia punya misi sebenarnya. Ya, jadi pada waktu dia kerjanya nanti sudah nggak lagi dia hanya untuk dirinya, tapi sebenarnya dia sudah untuk society. Kalau terminologinya yang pada waktu saya beritahu di depan tadi, kalau company itu Business Roundtable-nya UK, Davos Manifesto itu. Davos itu adalah World Economic Forum, itu mengatakan sekarang itu orang harus perginya kepada environment, society, sama G, corporate governance. Jadi kalau kita ngomong sekarang itu, makanya saya sudah lihat itu ya, good corporate governance itu menjadi sesuatu yang nilai jual, layak.
pada waktu Lebaran kemarin itu kan perusahaan-perusahaan BUMN juga mengatakan kita tidak menerima ini untuk menjalankan good corporate governance. Layak itu, karena memang masyarakat kita sudah menekan, memberikan pressure kepada semua perusahaan harus punya good corporate governance. Itu yang harusnya bisa membuat si milenial tadi itu akan lebih attach kepada grup, nggak lagi sebagai individu. Karena dia tahu bahwa dia akan bergabung sama suatu tim yang luar biasa, yang punya misi. Moga-moga menjawab ya, Mbak Fani. Oke, baik. Jadi sebenarnya artinya bahwa kaum milenial ini sebenarnya adalah orang-orang yang akan bekerja dengan punya tujuan, punya nilai gitu Pak ya. Justru itu yang bisa kita manfaatkan supaya membangun tim yang lebih agile gitu ya maksudnya ya. Ya. Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya ini Pak Bahrul. Nah, bagaimana menjembatani berbagai personal impact untuk bisa diarahkan ke tujuan yang sama? Apakah harus personal impact? Oh, personal impact. Iya, apakah harus mempelajari karakter personal salah satunya? Itu gimana ya penjelasannya lebih detailnya personal impact itu apa ya? Mau tahu saya. Oke, jadi ini sepertinya gini, artinya kan ketika kita bekerja sebenarnya setiap orang dalam organisasi itu kan pasti ingin berkontribusi ya Pak ya, pasti ingin memberikan dampak. Nah, kadang-kala mungkin di sini maksudnya ketika saya pengennya apa, yang ini pengennya apa gitu ya. Nah, itu bagaimana cara supaya menyatukan gitu maksudnya. Apakah kita harus kenal dulu ini karakternya satu persatu supaya tahu gimana cara mengarahkan dia atau gimana Pak? Pertanyaan menarik ya. Saya mungkin nggak punya jawaban secara cesplengnya gitu ya. Coba kita lihatlah kembali sebenarnya. Memang ya organisasi tim itu adalah kumpulan dari orang-orang individu. Tapi kita juga pernah dengar jargon TIM, TEAM, ya. T-nya itu apa saya lupa. Together more mungkin? Iya, yang itu betul ya. Jadi harus tahu bahwa kita sebenarnya kalau misalnya kita individu, maka kita akan achieve less, ya dan sebagainya. Dan juga saya juga nggak tahu ya. Saya selama ini belum pernah mengalami yang individu-individu yang seperti itu ya, personal impact. Tapi kalau misalnya itu masuk misalnya ini. Yang di tim saya tadi aja ya, saya lebih menggunakan contoh-contoh yang cross functional team tadi, ya. Itu sebenarnya secara interest sudah berbeda, baik secara interestnya by organization, ataupun secara interestnya dia sebagai pribadi, pasti beda-beda itu sudah di situ itu, ya. Tapi bahwa itu harus mereka tekan itu, karena mereka tahu bahwa mereka punya goals. Kalau kita tadi itu pergi itu kan masih ke level 3 organization ya, ke organization itu. Tapi karena mereka punya itu tadi shared goal yang sama, jadi akhirnya ya bisa hilang. Kedua, itu yang shared goal-nya tadi itu harus ada. Kedua, bisa jadi itu ya. Kalau memang itu misalnya mengganggu itu ya, itu kayaknya kita punya ahlinya Pak Widi di sini. Coach itu bisa itu di situ. Ya, saya yakin banget itu bahwa coach itu can do more than what we can assess gitu tentang kemampuannya coach salam ini itu ya. Kalau yang benar, ya itu sangat powerful gitu. Ada dua yang bisa kita lakukan terhadap orang dengan coach itu. Satu, bahasa kami itu adalah unlock potensial. Jadi untuk membuka potensi-potensi yang ada itu. Ya. Keduanya itu adalah membuka roadblock. Jadi kalau itu tadi disebut itu ada roadblock terhadap tim yang mengganggu tujuannya mencapai tujuan, maka coaching itu bisa dilakukan juga. Oke, semoga itu ya. Oke, jadi coaching ini bisa dilakukan supaya semuanya align gitu Pak ya, supaya semuanya berjalan ke arah yang sama gitu ya. Ya, mungkin ada dua slide lagi lah ya yang perlu dibagi ya Mbak, yang coba dibagi yang itu aja Mbak. Pentingnya tim itu ya, satu lagi ya. Kalau kita goal tadi sudah enggak, mungkin ada yang saya sebutnya sebagai empower, bisa share atau saya aja ya Mbak. Oke, boleh. Pak sambil share screen, mungkin ini saya akan ada pertanyaan ya, dari Pak Sadat. Nah,
Pak, bagaimana mendeliver purpose dan value ke tim member sehingga embed ke karyawan. Jadi maksudnya gimana cara kita mendeliver supaya benar-benar purpose dan value ini supaya semuanya benar-benar memahami, supaya semuanya melekat dan bisa sejalan gitu ya dengan kondisi tingkat pendidikan, kultur maupun personality karyawan yang bermacam-macam. Gitu. Yeah. Gimana caranya, Pak? Oke. Selagi saya siapin screen saya, oke ya. Saya tadi cerita bahwa Nestle mengalami evolusi berkaitan sama value. Dalam 5 tahun terakhir ini kita berubah menjadi tiga kali ya. Pertama yang saya sebut tadi Nestle Indonesia itu dengan Pride, kemudian menjadi TRE, untuk kemudian menjadi yang rooted from respect. Mudah enggak, Mbak? Kita sempat istilahnya malah kehilangan arah waktu pindah-pindah itu. Jadi bukan sesuatu yang memang sederhana. Kalau kita ngomong purpose sama value, nggak sederhana secara organisasi. Oke. Jadi pride itu cukup lama. Oke. Sampai pernah kita mengalami suatu kejadian tertentu gitu ya, yang skopnya waktu itu cukup besar gitu. Itu sempat kita bertanya, do we still have the integrity? Itu sempat kita bertanya. Ya, tapi dari situ sebenarnya kita juga bisa tahu sebenarnya ternyata tim kami Nestle, orang-orang Nestle itu peduli sama value-nya. Oke. Nah, kira-kira apa ya gitu? Mungkin saya belajar pada waktu kami berpindah dari Pride menjadi TRE. Oke. Saya waktu Pride saya sudah waktu itu nggak banyak memperhatikan, tapi pada waktu apa yang dilakukan pada waktu dari dari Pride menjadi TRE, saya memang mengamati. Saya terlibat juga di situ. Nah, apa yang dilakukan itu? Yang pasti, change management-nya. Kita mau, waktu itu kita pakai yang punyanya Kotter ya. Jadi kita memang pakai yang approach-nya Kotter, yang 8 step itu. Dan itu kita lakukannya dengan sangat disiplin itu. Misalnya create of search urgency-nya. Itu semua itu ya, nggak peduli biayanya berapa gitu sama Nestle, semua waktu itu kita namanya itu adalah MIM, Management Info Meeting, itu semua orang-orang yang head of section itu dikirim ke Jakarta, dikumpulin di sana, terus kita bertemu sama market head, presiden direktur. Jadi presiden direktur menunjukkan pentingnya value ini harus ada sampai ke shop floor. Maka dia ada di sana, berdiri di sana dia. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita create sense of urgency-nya dulu. Mengapa penting punya ini? Gitu. Kalau misalnya ini langsung diserahkan kepada kami yang di line manager, kayaknya mungkin akan kehilangan momentumnya, dampaknya, impact-nya. Ya, jadi harus top manajemen yakin bahwa ini memang penting, maka lakukan sendiri. Ya. Itu dilakukan. Terus kita juga bikin hal-hal yang bisa membuat itu menjadi sesuatu yang namanya apa ya, nampak ya, misalnya gitu. Jadi misalnya yang kita lakukan itu adalah kita bikin namanya TRE card. Ya, karena kita berpindah dari Pride menjadi TRE, maka kita memperkenalkan TRE card ini. Apa itu TRE? Jadi TRE card ini adalah kita berusaha untuk merecognize, jadi supaya ini menjadi lebih mudah dipahami sama karyawan. Jadi kita itu mendorong semua orang megang namanya TRE card. Terus dia lihat nih, kalau misalnya ada temannya yang menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan TRE, dikasih feedback langsung. Ya, di reward. Kartu ini dikembalikan ke temannya. Saya ngisi, kayaknya kamu sudah melakukan ini. Terima kasih ya, gitu. Jadi dia sistemnya masih kita lakukan seperti itu. Okay. Terus itu masif dilakukannya, masif. Jadi semua orang itu harus di-encourage untuk melakukan itu tadi, memberikan feedback kepada teman-temannya yang sudah melakukan perilaku TRE, sehingga orang akan tahu, oh perilaku TRE itu seperti ini loh, gitu loh. Nggak lagi menjadi
jargon, tapi sudah menjadi orang sudah tahu oh perilaku yang TRE itu ini, ya. Itu seperti itu. Terus juga kita memang ada rewardnya. Jadi kita per bulan itu siapa karyawan yang menerima banyak feedback card itu tadi. Ya tetap aja harus ada upaya-upaya untuk merekognisi tadi. Ya. Apakah itu berakhir? Belum. Ya kan? Dari waktu ke waktu pun kita juga mengingatkan itu. Ya. Secara masif itu secara rutin market head kami dan juga bahkan sampai yang kalau kita ngomong yang terakhir itu adalah rooted in respect itu menjadi knowledge management sudah. Jadi saya nggak tahu kalau di sana itu bagiannya apa sih knowledge management ini. Jadi kita dibikinkan komunikasinya yang merupakan pesan-pesan dari top management, ada e-learningnya, ada kayak SharePoint forumnya gitu dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi kayak makanan sehari-hari. Akhirnya terinstitulisasi gitu. Ya. Lama memang, bukan sesuatu yang mudah gitu. Seperti perjalanan untuk menanamkan nilai-nilai kita kepada anak kita lah. Kan nggak sekali jadi langsung misalnya ada flash disk dicolokin ke salah satu tubuh anak kita masuk pindah ke otak kan nggak mungkin belum gitu kan. Dan kita harus sesuai dengan umurnya dikasih itu feedback. Caranya bagaimana? Sama karena kita sedang menanamkan value-value itu tadi. Moga-moga jawab, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahrul. Jadi intinya untuk menanamkan purpose dan value ini bukan usaha yang mudah dan bukan usaha yang kilat ya Pak ya. Butuh waktu. Ini investasi ya. Betul, karena kita akan meraih keuntungannya ini dengan apa? Yaitu tadi kita akan dapatkan tim yang secara moral bagus, secara performan bagus juga. Betul. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa ternyata feedback atau tadi rekognisi itu sangat penting ya Pak Bahrul ya. Jadi supaya orang langsung tahu. Kayaknya itu sangat hakiki dari manusia ya. Betul. Contoh sebenarnya Anda setiap hari itu butuh feedback itu di kamar mandi gitu ya. Ups. Apa itu? Cermin. Ya, cermin itu kan feedback itu. Membantu kita untuk tahu, oh rambut saya berodol semua ini sekarang itu. Kebanyakan mikir anak saya mungkin ya, rontok semua gitu. Misalnya contohnya itu ya. Ya kita nggak tahu, kalau misalnya kita nggak punya teman ataupun cermin, kita nggak tahu bahwa kita itu punya yang namanya misalnya birthmark di pipi, nggak bisa. Kalau birthmarknya ada di sini, Anda tahu itu. Tapi birthmark ada di sini, Anda nggak tahu. Oke? Anda baru tahu bahwa Anda ada imperfection di pipi Anda, itu setelah Anda diberi feedback oleh teman Anda atau oleh kaca Anda. As simple as that lah. Ya, rekognisi itu juga gitu. Dengan saling memberi feedback akhirnya semua saling mengingatkan ya Pak ya, sehingga nilai-nilainya diharapkan bisa lebih terrealisasi seperti itu ya. Oke. Baik. Ya, makanya kalau di presentasi ini yang belum kita masuk itu adalah satu yang coach mungkin Mas Widi sudah pernah bantu. Ini namanya Bagas. Halo Mas Bagas. Sebentar. Tapi ada lagi. Aku cuma maaf saya waktu presentasinya Mas Widi saya nggak ikut ya. Nah, ini anak saya. Oke. Ada yang namanya feedback tadi, ya. Kalau feedback melulu itu mungkin kurang powerful, Mbak. Ya. Oke. Ini kan kita kalau tentang feedback kan ngomong tentang Johari Windows ya. Nah, ini saya kenalkan namanya OI Plus namanya. Jadi harus dimulai dengan observasi apa itu yang sedang terjadi, untuk kemudian impact-nya apa kalau itu dilakukan. Untuk setelah feedback-nya itu dapat impact, jangan berhenti, lanjut dengan suggestion. Atau kalau itu skalanya besar atau magnitudenya besar, maka lanjutkan dengan coaching. Ini yang kita pakai ya saat ini. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh semua leader yang ada di Nestle. Itu adalah satu coaching, satunya lagi adalah OI Plus ini. Oke.
Oke, wah, Kayaknya luar waktu kita biasa. sudah habis ya. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali ada insight Saya baru minta ya. maaf kalau misalnya belum bisa deliver semuanya seperti ekspektasinya rekan-rekan karena waktu. Ya. Tapi ini adalah awal, mungkin nanti kita bisa connect gitu ya. Oke, jadi OI Plus ini gampang adalah observasi, kemudian impact, kemudian ada suggest dan juga coachingnya gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Bahrul, mungkin untuk closingnya kalau sudah jam 10.43 mungkin ada closing statement dari Pak Bahrul mengenai materi kita pada pagi hari ini Pak. Ya, kita hidup, atau bukan kita ya, secara umum, masyarakat kita tumbuh dengan segala tuntutannya, ya. Yang saya pikir adalah semakin cerdas gitu. Ya. Mereka tahu mana yang baik buat dia, mana yang baik untuk anak turunnya dia, dan mana yang baik untuk masyarakatnya dia. Dan kita ada di sana itu. Kita punya tanggung jawab juga sebagai part dari organisasi, mau bekerja organisasinya itu bergerak di bidang governance ataupun di sektor swasta, manufaktur, jasa dan sebagainya, kita punya part yang di sana. Okay. Yang semuanya itu pasti punya tujuan yang semuanya mulia. Itu tadi creating a better future gitu ya. Kita berusaha untuk memberikan hal yang lebih baik kepada masyarakat anak turun kita itu kondisi yang lebih baik lagi. Nah, itu harus kita mulainya sekarang gitu. Ya. Apa itu? Ada dua lah bahasa saya itu. Berilah mereka contoh yang bagus kepada anak kita, tim kita dengan integriti kita. Itu karena value-value kita. Ya. Misalnya apa? Kerja keras itu jadikan itu adalah bagian dari value Anda. Ya. Jujuran, wis gampang kayak gitulah ya. Jadi moga-moga Indonesia menjadi maju karena kita mulainya dari situ. Dan 75 tahun yang lalu kita punya leader-leader yang luar biasa. Ya. Saya contohkan tadi adalah Bung Tomo. Moga-moga semua yang telah dilakukan oleh pahlawan kita itu tadi, itu adalah debt kita kepada mereka, hutang kita pada mereka. Jangan sia-siakan investasi mereka. Ya. Jadi kita punya hutang kepada mereka karena mereka sudah ngajarin kita value sama purpose dari hidup mereka. Mereka telah mengisinya, mereka telah memfulfill janji mereka. Sekarang janji kita untuk merealisasikan titipan mereka kepada kita, menjadikan negara kita lebih baik lagi dengan apa? Membuat tim kita, membuat keluarga kita adalah tim yang solid, yang punya value, punya purpose, kenapa kita ada, dan memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa kita ini, dengan dimanapun kita berkiprah. Makasih Mbak Fani. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Bahrul, luar biasa sharingnya hari ini. Nah, Bapak Ibu, karena mungkin tadi waktunya cukup terbatas dan mungkin tadi masih ada slide yang belum disampaikan ya. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan boleh di grup WA ya. Kita semua sudah tergabung di grup WA-nya. Silakan di chat di situ, nanti tim kami akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Bahrul ya. Supaya nanti bisa dijawab ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri webinar pada pagi hari ini, saya mohon kesediaannya untuk diaktifkan dulu kameranya karena kita akan foto bersama. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Kevin, sudah siapkah? Oke, ada berapa layar? Ada 4 ya, oke. Sudah siapkah? Oke, Bapak Ibu yang belum diaktifkan kameranya, saya mohon kesediaan untuk diaktifkan kameranya karena kita akan segera foto bersama. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sebentar, di-save dulu. Oke, next. 1, 2, 3.
Bentar, di-save dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, sebelum saya tutup, waduh, bentar izin saya ya. Makasih Pak Bahrul semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk partisipasinya pada webinar hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita masih ada sesi webinar ke-8, dan kebetulan minggu depan ini bicaranya adalah direktur dari MSI sendiri, Bu Novi, gitu ya. Bentar ya. Halo. Bentar. Saya tadi membaca semua chat juga, dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Sadat, terus Rodotul Jannah, sama si Nur Rahayu. Oke. Karena menjawab itu, oke. Saya ada sedikit souvenir untuk kalian bertiga. Ini bukunya. Oke. Ya. Manajemen SDM. Iya, ini. Ini door prize-nya karena keaktifan bertanya ya Pak ya? Iya, karena responnya pada waktu pertanyaan saya di chat itu, maka saya memberikan ini sebagai ucapan terima kasih kami untuk partisipasinya. Oke. Jadi untuk 3 ya, tolong diatur ya Mbak Fani ya, untuk Rodotul Jannah, Nur Rahayu sama Sadat ya. Oke, baik, itu 3 orang ya Pak ya. Mohon izin Pak Bahrul. Pak Bahrul mohon izin, karena saya juga nulis buku itu, jadi oh wes ya, sama-sama. Lain aja. Oh, boleh. Iya. Okay. Iya, memang ini Muhammad Sadat Sukmana ini ya. Oke. Tapi kalau gitu, siapa satunya lagi? Puspa, Mbak Puspa nih. Oh, oke, Bu Puspa. Ya. Baik. Untuk 3 orang ya. Baik, nanti kita akan saksikan untuk pemberian door prize-nya ya, Pak Bahrul ya. Terima kasih sekali Pak Bahrul. Luar biasa baru. Ya, sama-sama. Baru kali ada pembicara memberikan door prize ya. Kita tunggu door prize-nya minggu depan. Oke. Ya, sama-sama. Nanti tahu dia dibantu ya Mbak Fani. Siap, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bahrul, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk antusiasmenya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap mengikuti webinar series Makna Solusi Integrat minggu depan. Kita akan berbincang dengan Direktur MSI yaitu Bu Novi ya. Bu Novi dengan materi Building Winning Team. Seperti biasa di jam 9 sampai dengan jam 10:30. Nah, kemudian Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa untuk di grup WA nanti kami akan bagikan materi dan juga link feedback ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa langsung mengisi link feedback tersebut, dan saya ingatkan mohon dipastikan pengisiannya jangan sampai salah. Jadi pengisian nama dan identitas lainnya tolong dipastikan sudah benar, karena nanti sertifikat akan otomatis terkirim ke email yang Bapak Ibu tuliskan di situ. Gitu ya. Jadi untuk link feedback sekaligus materi nanti akan kami share di grup WhatsApp semuanya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum mengakhiri saya akan sampaikan informasi sedikit mengenai. Oke, jadi saya sampaikan bahwa salah satu program dari MSI yang akan berjalan itu adalah pelatihan dan juga sertifikasi BNSP untuk bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini akan ada kurang kelihatan kayaknya. Bisa tolong diperbesar? Ya. Oke, jadi nanti akan ada 5 skema yang akan kami jalankan, yaitu Human Resource Staff, Recruitment and Selection Staff, kemudian Human Capital Supervisor, Industrial Relation Manager, dan juga Human Resource Manager. Jadi akan ada 5 cluster ya yang akan kami ujikan. Nah, jadi Bapak Ibu pelaksanaannya akan dimulai di minggu depan, tanggal 29 Agustus gitu ya, sampai tanggal ujiannya akan di tanggal 13 September. Seperti jadi setiap weekend, Sabtu Minggu. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu silahkan nanti bisa menghubungi kami di Instagram kami, Makna Solusi Integra, ataupun di Facebook, atau nanti bisa juga langsung di nomor handphone 0811 340 5557 dengan admin kami, Alvin. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk atensinya dan juga atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahrul. Sama-sama Mbak Fani dan seluruh teman-teman semuanya. Terima kasih bantuannya. Oke, terima kasih, saya Terima kasih.
Ya. Mbak Fani. Oke, Pak Bahrul. Yuk, makasih Mas Sada, Pak Dedi. Ayo, Mbak Dia. Makasih, Mas Bahrul. Mas Bahrul, makasih bukunya. Iya. Kapan-kapan ketemu Mbak Puspo. Yuk, kantor lagi ya. Ya, insyaallah. Yuk, makasih. Yuk. Makasih Mas Bahrul. Ya, sama-sama Bu. Gen lab duluan. Monggo, silakan Pak.